Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga kita tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita diberikan rezeki dan kecerdasan dalam mencari ilmu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai kelangkaan dan kebutuhan manusia. Adapun tujuan daripada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian kelangkaan. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor terjadinya kelangkaan. Seperti yang kita ketahui, manusia dikenal sebagai makhluk ekonomi atau Homo economicus. Sebagai makhluk ekonomi, manusia tidak pernah merasa puas dan selalu berusaha untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, bagaimana solusinya? Maka muncullah ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi sendiri apabila dilihat dari sudut pandang kebutuhan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhannya. Marilah kita lihat gambar berikut ini. Gambar pertama memperlihatkan bahan bakar Pertalite habis. Gambar kedua memperlihatkan antrian masyarakat untuk mendapatkan LPG. Sedangkan gambar yang ketiga memperlihatkan harga cabai yang naik dan langka. Hal ini menimbulkan berbagai macam pertanyaan. Kenapa bisa terjadi? Untuk lebih jelasnya, marilah kita urai apa-apa saja yang mempengaruhi terhadap kejadian tersebut. Sebenarnya kejadian tersebut bisa terjadi karena yang pertama, adanya kebutuhan. Pada perkembangannya, kebutuhan manusia itu semakin bertambah dan terus bertambah. Atau dalam kata lain, bahwa kebutuhan tersebut sifatnya tidak terbatas. Kemudian, faktor yang kedua adalah alat pemuas kebutuhan yang berupa barang dan jasa serta sumber daya alam yang jumlahnya terbatas. Dari kedua faktor ini, antara kebutuhan yang sifatnya tidak terbatas dan alat pemuas kebutuhan berupa barang dan jasa serta sumber daya alam yang terbatas, hal inilah yang mengakibatkan terjadinya kelangkaan. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan kelangkaan? Kelangkaan adalah suatu keadaan di mana terjadi ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang banyak dengan barang atau jasa dan sumber daya alam yang terbatas. Selanjutnya adalah faktor penyebab kelangkaan. Antara lain yang pertama, keterbatasan sumber daya alam. Sumber daya alam sangat berlimpah, namun tetap saja ada masa habisnya. Artinya kita harus bisa menghemat. Yang kedua, perbedaan letak geografis. Tiap daerah biasanya mempunyai sumber daya alam yang berbeda. Ada daerah penghasil bahan pokok, ada daerah penghasil bahan tambang. Hal ini yang bisa mengakibatkan terjadinya kelangkaan. Yang ketiga adalah pertambahan jumlah penduduk. Pertumbuhan jumlah penduduk selalu lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah barang dan jasa. Hal ini yang menyebabkan ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang terus bertambah dengan ketersediaan barang dan jasa serta sumber daya alam. Kemudian yang keempat, keterbatasan kemampuan produksi.
Keterbatasan produksi menyebabkan penawaran tetap, sedangkan permintaan barang tinggi. Hal ini bisa mengakibatkan terjadinya kelangkaan dan juga inflasi terhadap harga. Yang kelima, bencana alam. Bencana alam akan mengakibatkan kerusakan baik secara fisik ataupun secara moral. Yang keenam, tidak ada barang pengganti atau barang substitusi yang efektif. Untuk selanjutnya adalah usaha-usaha untuk mengatasi kelangkaan tersebut. Yang pertama, menyusun skala prioritas. Skala prioritas digunakan untuk menentukan dan mengurutkan kebutuhan dari yang terpenting ke kebutuhan yang kurang penting, atau kebutuhan yang mendesak dengan kebutuhan yang kurang mendesak. Yang kedua, menghemat penggunaan sumber daya alam. Artinya bahwa kita menggunakannya sesuai kebutuhan. Kemudian yang ketiga, memelihara dan melestarikan sumber daya alam dengan baik. Yang keempat, menciptakan barang pengganti atau barang substitusi. Yang kelima, meningkatkan pengelolaan sumber daya alam sehingga lebih bermanfaat. Demikian materi pertama mengenai kelangkaan dan kebutuhan manusia. Untuk materi selanjutnya mengenai macam-macam kebutuhan manusia akan dilanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.